Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Taman Cahaya yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini kita kaji hadis arba'in. Hadis arba'in ini adalah 40 hadis, tapi jumlah hadisnya sebenarnya dalam kitab tersebut ada 42 hadis. Jadi penulis kitab hadis arba'in ini adalah ulama khibar, yaitu Imam An-Nawawi yang beliau bermadzhabkan Syafi'i. Isi dari kitab arba'in Nawawiyah ini adalah kumpulan hadis pilihan yang mencakup semua hukum akidah, akhlak dan muamalah serta ibadah yang oleh banyak ulama disebut sebagai sepertiga Islam atau poros Islam dan penyebut lainnya. Hadirin, kitab hadis arba'in ini berisi hadis-hadis sahih yang sebagian besarnya berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita bahas hadis arba'in yang pertama. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan nikmat sehat wal afiah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di Baitullah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita salat zuhur menjadikan rezeki kita makin berkah. Karena siapa orangnya yang sholat zuhur berjamaah maka diberikan keberkahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hadis yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidzanbi yusibuha aw amrati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah dengan disukainya, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya tersebut, yaitu mendapatkan dunia atau wanita yang dia sukainya, tapi untuk balasan akhiratnya dia tidak mendapatkannya. Hadis ini sangat besar faedahnya jamaah dirahmati Allah, karena dengan niat inilah kita akan dapat mendapat balasannya. Sehingga jika niat kita ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal apapun amalan tersebut, berat maupun ringan. Seperti misalkan kita menyingkirkan kayu di jalanan yang akan menyebabkan motor terjatuh, jika melindasnya, maka jika niat kita itu karena Allah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak meniatkan karena Allah, hanya karena ingin dipuji, maka tidak ada balasan pahala atasnya. Begitu pula sebaliknya, jika niat kita bukan karena Allah, sebagus dan sempurna amalan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan dosa. Misalnya kita melaksanakan sholat dengan sempurna, wudhu sempurna, syarat sholat terpenuhi dan rukun serta sunnah sholat dilakukan, tapi karena niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, bisa mendapatkan dosa jika dia meniatkan ibadah sholat tersebut agar dipuji oleh manusia atau dengan riya. Betapa banyak amalan yang kecil juga sedikit menjadikan pahala yang besar karena bagusnya niat atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan betapa besar mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena buruknya atau rusaknya niat. Banyak ulama juga menganjurkan untuk memperbarui niat ketika beramal, yaitu ketika awal hendak beramal, di pertengahan beramal, dan setelah selesai beramal dilanjutkan dengan mengucapkan istighfar agar kelalaian kita dalam beramal bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat fardu juga kita sertai zikir dengan istighfar minimal 3 kali. Kali saja dalam sholat kita ngelirik sebelah kita pakai sarung BHS, paling sarungnya boleh dikasih
macam-macam alam pikiran kita kalau lagi sholat tuh kesana kemari karena setan itu membisiki dalam ibadah kita. Jadi sangat penting niat daripada peranan niat dalam setiap amalan yang kita lakukan, karena semua amalan itu akan mendapatkan ganjaran berupa pahala di akhirat ataupun ganjaran berupa harta dunia dan wanita atau apapun bentuknya, tergantung dari niat yang kita azamkan. Hadirin, amalan kecil dan ringan bisa menjadi manfaat karena bagusnya niat. Begitupun sebaliknya, amalan besar akan mendapatkan dosa bahkan laknat Allah karena buruknya niat. Selalu perhatikan kita ketika beramal, dan sebaliknya lakukan evaluasi dari niat itu kita, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir amalan yang kita lakukan. Demikian penjelasan singkat tentang hadis arba'it yang pertama, yang kami lengkapi dengan paparan sedikit tentang contoh keseharian kita dalam melaksanakan sholat